Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan karena merasa tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau tidak pantas? Jika Anda lelah merasa ragu pada diri sendiri, video ini akan membahas cara membangun kepercayaan diri secara bertahap dan realistis, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Sebelum membahas caranya, kita perlu memahami dulu apa itu kepercayaan diri yang sehat. Kepercayaan diri yang sehat bukan merasa selalu benar, merasa lebih baik dari orang lain, memaksa diri terlihat kuat di depan semua orang. Kepercayaan diri yang sehat adalah mampu mengakui kekuatan dan kelemahan diri dengan jujur, berani mencoba dan mengambil langkah meskipun masih ada rasa takut, tidak terus-menerus merendahkan diri, dan tidak pula meremehkan orang lain. Beberapa ciri orang dengan kepercayaan diri yang sehat: mampu berkata, "Saya belum tahu, tetapi saya bisa belajar." Mampu menerima kritik tanpa langsung merasa hancur. Mampu mengatakan iya dan tidak dengan tegas dan sopan. Tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kepercayaan diri bukan berarti tidak pernah takut, tetapi mampu tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Mengapa kepercayaan diri bisa rendah? Banyak orang dewasa membawa luka atau pola pikir lama yang tanpa sadar melemahkan kepercayaan diri mereka. Beberapa penyebab umum kepercayaan diri yang rendah: pola asuh atau lingkungan masa kecil, sering dibandingkan dengan orang lain, sering dikritik tanpa apresiasi, jarang mendapat dukungan atau pengakuan, mengalami kegagalan atau penolakan yang menyakitkan, gagal di pekerjaan, usaha, atau hubungan, lalu menyimpulkan, berarti saya memang tidak mampu. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di era media sosial. Melihat keberhasilan orang lain, lalu lupa pada proses dan perjuangan sendiri. Perfeksionisme, standar terlalu tinggi. Jika tidak sempurna, merasa tidak ada yang layak dibanggakan. Penting untuk dipahami, apa yang membentuk kepercayaan diri Anda di masa lalu tidak harus menentukan siapa Anda selamanya. Kepercayaan diri bisa dilatih sedikit demi sedikit. Langkah pertama membangun kepercayaan diri adalah menyadari dialog batin yang terus-menerus Anda ucapkan pada diri sendiri. Seringkali kita berbicara pada diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah kita ucapkan pada orang lain. Contoh dialog batin yang melemahkan: "Saya bodoh. Saya pasti gagal. Siapa saya? Berani-beraninya mencoba ini. Orang lain pasti lebih bagus daripada saya." Latihan yang bisa Anda mulai: perhatikan kata-kata yang muncul di kepala saat Anda melakukan sesuatu. Misalnya ketika membuat kesalahan, ketika akan mencoba hal baru, atau ketika melihat keberhasilan orang lain. Tulis pola kalimat yang sering muncul. Ini membantu Anda melihat seberapa keras Anda pada diri sendiri. Tanyakan, jika ini sahabat saya yang mengalami, apakah saya akan berbicara seperti ini padanya? Jika jawabannya tidak, berarti dialog batin tersebut tidak adil untuk diri Anda. Menyadari dialog batin adalah langkah awal, karena kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kita sadari. Langkah 2, mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Setelah menyadari dialog batin yang negatif, langkah berikutnya adalah mengganti cara Anda berbicara pada diri sendiri. Bukan dengan kalimat positif yang tidak realistis, tetapi dengan kalimat yang jujur, lebih adil, dan membangun. Contoh penggantian: dari "saya gagal berarti saya memang tidak mampu" menjadi "saya gagal kali ini, tetapi saya bisa belajar dan mencoba lagi dengan cara berbeda." Dari "saya selalu salah" menjadi "saya pernah salah, tetapi saya juga pernah berhasil." Dari "tidak ada hal bagus dari diri saya" menjadi "ada banyak hal yang masih perlu saya kembangkan, tetapi saya juga punya beberapa kekuatan." Anda tidak harus langsung percaya 100% pada kalimat baru tersebut. Yang penting, Anda mulai mengizinkan suara yang lebih sehat hadir di dalam diri. Kepercayaan diri tumbuh ketika kita berhenti menjatuhkan diri sendiri dan mulai menjadi pendukung bagi diri sendiri. Langkah ketiga, kenali dan hargai kekuatan diri. Banyak orang sulit percaya diri karena hanya fokus pada kekurangan, tanpa pernah jujur melihat kekuatan yang sudah dimiliki. Latihan yang bisa Anda lakukan:
Tulis daftar kekuatan dan hal baik dalam diri Anda. Misalnya, telaten, punya empati, bisa dipercaya, tekun bekerja, cepat belajar hal baru. Tulis juga pencapaian kecil yang pernah Anda raih. Bukan hanya hal besar seperti kenaikan jabatan, tetapi juga menyelesaikan tugas yang sulit. Berani mencoba hal baru, bertahan melewati masa sulit. Minta perspektif dari orang yang Anda percaya. Tanyakan, menurutmu apa kekuatan yang kamu lihat dalam diri saya? Seringkali orang lain melihat hal baik yang kita abaikan. Menghargai kekuatan diri bukan kesombongan, tetapi bagian dari sikap adil pada diri sendiri. Kepercayaan diri tumbuh ketika kita mengenal diri secara utuh, baik kekurangan maupun kekuatan. Langkah keempat, bangun kepercayaan diri lewat tindakan kecil. Kepercayaan diri tidak hanya dibangun dari pikiran, tetapi juga dari pengalaman langsung. Setiap kali Anda menepati janji pada diri sendiri, berani mencoba sesuatu yang Anda takutkan, menyelesaikan tugas yang Anda anggap sulit, Anda sedang mengirim pesan baru ke otak, ternyata saya bisa. Beberapa langkah praktis, mulai dari tantangan kecil. Jika takut berbicara di depan orang, mulailah dari mengungkapkan pendapat di pertemuan kecil. Jika tidak percaya diri dengan kemampuan, mulailah belajar 10-15 menit per hari. Gunakan prinsip sedikit tapi konsisten. Lebih baik langkah kecil yang diulang setiap hari daripada langkah besar yang hanya dilakukan sekali. Rayakan kemajuan kecil. Akui pada diri sendiri ketika Anda berhasil melakukan sesuatu yang dulu Anda hindari. Kepercayaan diri adalah hasil akumulasi pengalaman berhasil, bukan sekedar hasil berpikir positif. Langkah kelima, kurangi perbandingan, perkuat fokus pada proses. Salah satu hal yang paling merusak kepercayaan diri di zaman ini adalah kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan, terutama melalui media sosial. Untuk menjaga kepercayaan diri, batasi perbandingan yang tidak sehat. Sadari bahwa yang Anda lihat di media sosial adalah potongan terbaik hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Anda membandingkan behind the scenes hidup Anda dengan highlight hidup orang lain. Alihkan fokus dari mereka ke proses saya. Tanyakan, apakah saya hari ini sedikit lebih baik daripada diri saya kemarin? Atau apa hal kecil yang bisa saya perbaiki dari diri saya, bukan dari orang lain? Definisikan sukses versi Anda sendiri. Bukan hanya soal materi atau jabatan, tetapi juga kesehatan, hubungan, kedamaian batin, dan rasa bermakna. Ketika Anda berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai standar utama, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh sesuai ritme dan jalan Anda sendiri. Sebagai rangkuman, langkah-langkah membangun kepercayaan diri secara sehat dan realistis adalah menyadari dialog batin yang melemahkan diri, mengubah cara berbicara pada diri sendiri dengan kalimat yang lebih adil dan membangun, mengenali dan menghargai kekuatan serta pencapaian kecil yang Anda miliki, membangun pengalaman nyata melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten, kurangi kebiasaan membandingkan diri, dan lebih fokus pada proses perkembangan diri sendiri. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul dalam semalam, tetapi hasil dari proses panjang Anda belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik dan berani melangkah meski masih ada rasa takut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video lain tentang pengembangan diri, kesehatan mental, dan kebiasaan yang membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tulis di kolom komentar, di sisi mana Anda paling merasa kurang percaya diri saat ini, dan langkah mana yang ingin Anda mulai praktikan setelah menonton video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa pada video berikutnya.